Hai teman-teman, kita cerita malam ini yuk tentang pengalaman punya teman yang suka playing victim. Nah, mungkin kalian juga pernah mengalami hal serupa atau bahkan ada yang jadi teman semacam itu. Jadi, yuk kita ngobrolin tentang fenomena ini dengan santai dan tulus. Jadi, teman yang sering playing victim itu biasanya adalah orang yang suka merasa seperti korbannya sendiri. Apapun yang terjadi, mereka selalu merasa dirinya yang paling menderita. Kadang, hal itu bisa bikin kita simpati atau merasa perlu membantu. Tapi lama-lama kita bisa merasa lelah dan terbebani karena selalu mendengar keluh kesah mereka. Ketika ada masalah, teman yang playing victim ini cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan tanpa mau melihat peran dan tanggung jawabnya sendiri. Seakan-akan semua kesalahan atau kegagalan adalah kesalahan orang lain dan dia nggak punya andil di dalamnya. Awalnya mungkin kita merasa kasihan dan berusaha membantu mereka keluar dari situasi sulit. Tapi lama-lama kita sadar bahwa mereka gak benar-benar mau dicarikan solusi. Tapi lebih suka menarik perhatian dengan menjadi korban. Seiring waktu ini bisa bikin kita jadi kehilangan energi dan bahkan merasa tertekan. Kadang, teman yang suka playing victim ini juga bisa mempengaruhi suasana di sekitar kita. Mereka sering menyebarkan negativitas dan drama yang gak perlu. Mungkin ada di antara kalian yang juga merasakannya kan? Tapi perlu kita ingat, teman-teman, bahwa sebenarnya mereka ini punya masalah di dalam diri mereka sendiri. Mungkin mereka perlu mencari perhatian dan perlu diakui oleh orang lain, sehingga mereka merasa jadi korban. Dan menurut mereka, jadi korban adalah cara untuk mendapatkan perhatian itu. Sebagai teman, tentu kita ingin membantu. Tapi kadang, membantu bukan berarti selalu menuruti atau menjadi penyelesaian bagi masalah mereka. Terkadang, mereka butuh untuk diberitahu dengan tegas bahwa sikap mereka gak sehat dan gak bisa dibenarkan terus-menerus. Dalam menjalani hubungan dengan teman yang suka playing victim, penting juga untuk menjaga batas-batas yang sehat. Kita perlu mengenali batas di mana kita bisa membantu dan mendengarkan mereka. Tapi juga harus mengenali batas di mana kita harus menjaga kesehatan emosional dan mental kita sendiri. Mungkin ada di antara kalian yang juga punya cerita tentang teman yang suka playing victim, atau mungkin kalian merasa bahwa kalian sendiri kadang melakukan hal serupa. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar. Kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Nah, teman-teman, dalam menghadapi teman yang suka playing victim ini, yang terpenting adalah tetap menjadi teman yang jujur dan bijaksana. Bantu mereka menyadari bahwa mereka dengan menjadi korban itu gak akan membawa kebahagiaan sejati. Dan yang terutama, ingatlah untuk menjaga diri sendiri dan menjaga kesehatan hubungan kita dengan orang lain. Oke, cukup dulu cerita malam ini. Semoga cerita santai kita bisa menjadi hiburan dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap update
update dengan konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih sudah menemani aku cerita malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Santai, jangan baper, dan tetap semangat. Bye-bye.